Malaysia kena bak. Bendera Malaysia itu harus dibakar. Nah, ini pada koyak ini orang Malaysia ini. Insiden ini membuktikan bahawa kita merdeka tak semestinya kita dihormati. Kita kena pertahankan sendiri maruah negara kita. Bang nak bendera Malaysia bang? Ya, nak bendera Malaysia. Kenapa nak bendera Malaysia? Karena Malaysia banyak bantuan dari Malaysia. Masya Allah, banyak bantuan di sini ya. Naik bendera Malaysia di Aceh karena orang Aceh untuk meminta terima kasih untuk orang Malaysia. Ingat, jalur gemilang bukan sekadar simbol tetapi ianya maruah negara kita. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman yang baru berjumpa dengan channel ini, atau belum tahulah dengan Merbat ini. Oke, salam kenal. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Oke, jom. Di video kali ini kita reaction bareng nih. Salah satu video yang bertajuk tentang biadab. Aceh sekolahkan netizen Indonesia nak bakar bendera Malaysia. Ini akibatnya. Bayangkan teman-teman, mau bakar bendera Malaysia. Gila. Padahal Malaysia sudah banyak membantu warga Indonesia. Salah satunya yang ada di Aceh. Kenapa kok mau bakar bendera Malaysia? Lihat ini akibatnya. Oke, seperti videonya. Jom kita simak bersama. Let's go. Halo semuanya, aku Ria Oktarina. Belakangan ini, lini masa kita lagi panas lagi. Muncul kembali isu pembakaran bendera Malaysia. Padahal kalau ditelusuri, ini sebenarnya berita lama yang sengaja diangkat ulang, bukan karena ada kejadian baru, tapi karena ada pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana dan memancing emosi publik. Yang lebih disayangkan, isu lama ini justru disambut oleh sebagian netizen Indonesia dengan seruan yang jauh lebih berbahaya. Ada yang kembali menyerukan pembakaran bendera Malaysia, seolah-olah ini bentuk keberanian atau nasionalisme. Padahal sikap seperti ini justru mempermalukan diri sendiri dan mencederai hubungan baik antar negara. Bendera Malaysia itu harus dibakar atau kita injak-injak di Indonesia, di dalam Indonesia. Nah, itu aja jangan. Contohnya seperti di Aceh. Oh iya iya, oke. Yang baru-baru ini, Itu kehormatan satu bangsa itu tidak boleh kita. Oke. Yang Karena satu baru-baru orang ini dua orang, Sandi, bendera satu Malaysia orang atau satu dibakar di golongan Malaysia bersalah, kita hukum semuanya tidak boleh. Bisa bikin aksi itu bendera Malaysia dibakar gitu. Lah tentara Malaysia kan marah biar nyerang Indonesia. Oke, bendera Malaysia di Aceh dibakar ini yang baru-baru ini. Nah, ini pada koyak ini orang Malaysia ini. Saya pengen melihat Malaysia sama Indonesia itu pengen lihat yang menang yang mana gitu loh. Pembuktian maksudnya itu. Sendiri kan tadi kan ini di bawah nih, di bawah nih Bangla yang berkawin dengan perempuan Indonesia yang ada dekat Malaysia, yang atas nih adalah pernah bekerja jadi pati dekat Malaysia. Lepas itu ditangkap sebab tuh tersakiti sangat dengan negara Malaysia. Lepas itu yang ini tak tahu. Yang ini kebanyakan semua dalam room ini adalah bekas pati yang tersakiti, yang pernah ditangkap. Yang benar saja. Ih, pantas saja mereka itu marah sampai mau bakor lah kita sebut sebagai bakor bendera Malaysia. Ternyata mereka itu mantan pati. Aduh. Aku tadi dengar nih, dia mengajak dengan Indonesia, dengan Malaysia, sorry. Kok tak sedar? Si, ini cewek apa cowok temen dia? Suaranya kayak suara cowok tapi pakai Yang rakyat Indonesia kebanyakan mencari ringgit dekat Malaysia nih. Kau tak malu ke? Bendera Malaysia kena bakar. Korang tahu tak, bendera Malaysia pernah dibakar. Tapi siapa yang bakar?
Selepas 6 tahun Malaysia merdeka, Tunku Abdul Rahman pernah mencadangkan untuk menggabungkan wilayah-wilayah iaitu Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura diletakkan di bawah satu bendera demi kestabilan politik, ekonomi dan pertahanan. Tetapi, tak semua yang setuju dengan idea ni. Presiden Indonesia waktu tu, Sukarno, secara terbuka menolak penubuhan Malaysia. Bagi beliau, Malaysia dianggap sebagai alat penjajah untuk mengekalkan budaya barat di Asia Tenggara, khususnya di rantau Nusantara yang dulunya milik kerajaan-kerajaan Melayu dan Kepulauan Austronesia. Akibatnya, Sukarno melancarkan kempen konfrontasi Malaysia-Indonesia. Antara insiden yang berlaku dalam konfrontasi tersebut adalah pada tahun 1965, kumpulan pelajar dan penyokong Indonesia di United Kingdom mengadakan demonstrasi besar-besaran di hadapan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London. Dalam protes tersebut, mereka membakar jalur gemilang secara terbuka di hadapan khalayak ramai. Peristiwa ini benar-benar mencabar emosi rakyat Malaysia, pelajar dan diplomat yang menetap di luar negara. Akhirnya, konfrontasi itu berakhir juga pada tahun 1966 di mana Sukarno diganti Suharto. Insiden ini membuktikan bahawa kita merdeka tak semestinya kita dihormati. Kita kena pertahankan sendiri maruah negara kita. Ingat, jalur gemilang bukan sekadar simbol tetapi ianya maruah negara kita. Assalamualaikum rekan. Ini ada kawan kita dari Jawa tanya kenapa di Aceh naik bendera Malaysia di Aceh. Kenapa berkibar bendera Malaysia di Aceh? Begini kawan. Naik bendera Malaysia di Aceh karena orang Aceh untuk meminta terima kasih untuk orang Malaysia. Karena bantuan pertama dari Malaysia di saat kebutuhan. Ternyata kenapa bendera Malaysia itu berkibar di wilayah Aceh? Karena ini merupakan bentuk rasa terima kasih warga Aceh kepada Malaysia. Karena ketika bencana itu sudah ada di Aceh, bantuan pertama yang datang itu negara tetangga. Pertama kali. Bukan dari negara sendiri, tapi negara tetangga. Makanya mereka berterima kasih. Di saat rakyat Aceh sedang kelaparan, itu yang datang bantuan pertama adalah Malaysia. Ya, wajar. Mereka itu mengibarkan bendera Malaysia. Itu merupakan bentuk rasa terima kasihnya warga Aceh kepada negara Malaysia. Oke, lanjut ya. Di saat kebutuhan, kelaparan, Malaysia yang ada ke negeri kita sendiri belum ada dikirim bantuan. Begitulah kawan, berkibar bendera Malaysia di Aceh. Rakyat Aceh minta terima kasih sama orang Malaysia. Bang nak bendera Malaysia bang? Ya, nak bendera Malaysia. Kenapa nak bendera Malaysia? Karena Malaysia banyak bantuan dari Malaysia. Masya Allah, banyak bantuan di sini ya. Dan untuk penyumbang Malaysia, terima kasih sudah support bantuan untuk Aceh. Aceh pernah bantu Kedah, utara Malaysia abad ke-17 dulu untuk mengatasi ancaman tentara Istiam. Aceh menghantar tentara dan bantuan logistik kepada Kedah, tujuan titik 2. Alhamdulillah, saya sangat gembira respon daripada rakan-rakan semua dalam melihat misi yang baik di antara Malaysia dengan Aceh. Saya juga dapat tengok bahawa dalam TikTok sekarang ni banyak orang yang sudah tahu sejarah di antara Aceh dan Malaysia. So, adakah sejarah Aceh dengan Malaysia yang korang boleh komen section dekat bawah. Saya nak tengok dan saya nak belajar juga daripada korang macam mana ukhuwah sebenarnya Aceh dan Malaysia daripada dulu hingga sekarang. Semua dah tinggal sejarah, zaman dan sistem dah berubah. Yang tersisa hanya melestarikan adat dan budaya masing-masing. Semua sudah disatukan jadi bangsa Indonesia. Okey, menarik. Kenapa kita mesti belajar daripada sejarah? Itu je soalan utama. So, sejarah ni adalah salah satu cara untuk kita boleh merubah masa depan kita dengan tidak melakukan kesilapan yang sama. So, daripada sejarah lah kita belajar bagaimana krisis-krisis yang pernah terjadi dalam dunia ekonomi. Begitu pula dalam satu buah komuniti. Lagi kita adalah orang yang berbangsa dan beragama Islam. So,
So kita diajarkan oleh Rasulullah melalui wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan umat yang solid, yang dapat membantu saudara-saudara di mana kala dengan susah dan di mana menyuarakan hati bergembira ketika tengah senang. Okey, kalau korang boleh tengok, Aceh ni dia lain macam. Kalau dia dah bersatu dia gila. Kenapa aku cakap dia tu? Ingat tak, 200 tahun lepas Aceh ada bagi satu tanah dekat Mekah wakaf daripada Habib Buga. Sekarang hasil dia dah menjadi kit sedekah kepada setiap jemaah haji daripada Aceh yang datang ke Mekah setiap tahunnya. So tak perlu ke belajar pada sejarah? And then sebelum Indonesia merdeka, Aceh ada menyumbang 2 biji kapal terbang tahun 1940-an. Sampai Presiden Soekarno pun pergi ke Aceh untuk minta dengan saudara-saudara Aceh sana, meminta 2 kapal terbang tersebut untuk menjadikan cikal bakal Garuda Indonesia. Nah, pada saat tu nama kapal terbang dia Selawah RI 001 and then Selawah RI 002. And then Aceh pula ada menyumbang 28 kilo emas yang sampai sekarang emas tu ada dekat Monas, Monumen Nasional Indonesia. Oh, yang di Monas itu adalah sumbangan daripada Aceh. Gila. So maksud sekarang ni bukan kita masuk berpecah belah, tapi kita kena tengok apa yang selalu orang Aceh buat masa dia merasakan kesulitan. So macam hari ni yang masyarakat Aceh di Malaysia sekarang buat, dia orang mengagih-agihkan, mengalu-alukan untuk memberikan bantuan barang-barang runcit macam air, beras, baju baru, baju lelaki, baju perempuan. Tak silap saya sekarang dah sampai dalam 2000 tan. Itu adalah benda kecil je bagi dia orang. So perlu ke kita tak belajar sejarah lagi? Kan kita kena sejarah. Maksudnya moyang-moyang orang Aceh dia memang dah dermawan. So kalau kita tak belajar pasal sejarah, macam mana kita ada kemahuan untuk membantu lagi? Cuba komen sikit kat bawah. Bang, betul ke tidak rakyat Aceh ingin menghantar barang ke Aceh sebanyak 2000 tan? Kalau kita tengok sejarah, orang Aceh lah orang pertama yang menyumbang 2 kapal terbang kepada negara Indonesia. Tak habis di situ, orang Aceh juga orang pertama yang menyumbang emas sebanyak 28 kilogram di Monas, Jakarta. Dan orang Aceh juga yang ada tanah di Arab Saudi sampai sekarang dibina hotel, dan hasil daripada hotel tersebut diagih-agihkan kepada rakyat Aceh. Orang Aceh ini kalau dia bersatu, jangankan 2000 tan, 2000 tan kecil saja kalau kita dah bersatu. Saya rasa kalau orang Aceh betul-betul nak bantu rakyat dia sendiri ataupun orang Aceh yang tengah susah sekarang di Aceh, jangankan 2000 tan, lebih daripada 2000 tan pun boleh. Kita tengok dulu, untuk Indonesia mampu disumbang 2 kapal terbang, mampu disumbang 28 kilo emas, jadi sejarah di Monas, Jakarta sekarang. Bahkan di Arab Saudi ada tanah orang Aceh. Ni jangankan untuk saudara sendiri. InsyaAllah misi 2000 tan akan berjaya. Kita doakan. Ini adalah sumbangan semua masyarakat Aceh yang ada di Malaysia. Ni semua ada kat sini. Sini pun ada. Ini di office Sabina di Seremban. Ni barang-barang yang ada stok. Ni hasil sumbangan daripada masyarakat Aceh dan juga rakyat Malaysia. Ini pun ada. Ini semua baju baru sampai hari itu. Saya rasa 2000 tan tu bukan satu masalah lah kalau kita ada niat untuk membantu. Okey, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik anak ratau. Kami tempuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nampak kampung sudah jadi sungai. Apa nama kampung dia? Kampung Alur Limeng dan juga Salah Sirong dan juga Bebhak, ya. Jadi inilah kondisi dia. Oh, ini awalnya kampung teman-teman ya, tertutup oleh bencana banjir akhirnya menjadi sungai. Ya Allah, itu kampung, banyak warga di situ, rumahnya kehilangan, tertimbun oleh lumpur, jembatan pun putus, ya. Jembatannya putus. Saudaraku, kita nampak dekat sini semua sudah jadi sudah jadi sungai. Allah. Tak ada apa-apa lagi. Untuk saudara-saudaraku semua yang ingin menghulu, boleh datang ke sini langsung. Kita bantu saudara-saudara yang ada dalam pedalaman sini yang memerlukan hulu tangan kita. Inilah kondisi kami. Ya. Kami nak menempuh ni. Ini kondisi yang kami lalui. Jadi sebahagian memang kita kena lalu jalan macam ni, ya. Nampak tak jalan dia? Nasi tunjuk. Okey. Tengok saja dulu. Ini dia. Okey. Bergelah bacut. Benar. Ya Allah. Banyak meratit kau. Untuk menuju kampung terpencil yang terdampak bencana alam itu
sulit banget untuk dilalui teman-teman ya. Butuh perjuangan juga. Saking parahnya. Ini. Okey. Jadi yang kita nampak sebelah sana tu memang sudah jadi apa orang kata? Ini laluan yang kami tempuh saudaraku dengan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Kami pun tidak buat semena-menanya ya. Perjuangan yang kami lalui ini butuh masa 2 jam lebih juga sudah kami lalui, belum sampai ke tempat tujuan. Kalau tadi saya kata 2 jam sudah sampai, ini sudah 2 jam lebih belum sampai lagi. Ini jalan-jalan yang kita nampak ya. Kami membawa bekalan-bekalan untuk saudara-saudara yang telah tuan derma melalui Nasir. Siapa-siapa yang nak menderma boleh hubungi Nasir, ambil nombor di bio ya. Ini dia. Cuba tengok macam mana kondisi jalan. Inilah kondisi jalan dia. Dan Nasir pun duduk atas bumbung lori bersama dengan tim kami. Ini tim kami semua ya. Ini tim kami semua, angkat tangan. Okey, tunjuk balik. Okey. Kalau tidak nanti hilang kepala. Tengok. Kalau tidak kita hilang kepala. Okey. Ini saudara kami yang memerlukan hulur tangan kita semua dekat sini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maaf teman-teman ya, saya ketawa barusan sebenarnya dengan kata-katanya si abang itu membuatnya itu lucu. Tapi ketika melihat warga yang saat ini membutuhkan makanan seperti ini, sedih. Ya Allah. Perjuangannya itu luar biasa. Inilah kondisi kami. Wah. Hantar makanan-makanan. Saudara kami yang memerlukan ya. Hai. Masih ada kelang saya tau. Ya Allah. Nampak tak? Kami kena tolak. Memang tak lepas masuk sebab dia licin dan juga baru lepas hujan. Ya Allah. Allah. Sebagian lori kami yang di depan tu dah sangkut, jadi kami butuh masa sikit untuk kami tolak ya. Tapi alhamdulillah Allah memudahkan perjalanan kami. Kalau kita mau jujur dan berpikir lebih tenang, ancaman membakar bendera negara lain itu bukan solusi apapun. Itu bukan kritik, bukan juga pembela negara. Itu hanya luapan emosi yang bisa berdampak panjang. Sikap seperti ini sangat jauh berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh masyarakat Aceh. Di saat ada netizen yang sibuk memprovokasi dan menebar kebencian, rakyat Aceh justru pernah mengibarkan bendera Malaysia sebagai bentuk terima kasih. Terima kasih atas bantuan nyata yang diberikan Malaysia saat Aceh dilanda bencana besar. Ini bukan cerita untuk dibesar-besarkan, tapi fakta kemanusiaan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Malaysia hadir membantu, tanpa ribut, tanpa pamer, dan tanpa menyinggung harga diri siapapun. Ironisnya, hari ini ada yang mengaku paling nasionalis, tapi lupa sejarah dan lupa empati. Harusnya kita malu, bukan malu kepada Malaysia, tapi malu karena mudah diadu domba oleh isu lama yang dipelintir ulang. Betul. Jangan lupa juga, sampai hari ini masih sangat banyak pekerja Indonesia yang menggantungkan hidupnya di Malaysia. Mereka bekerja dengan tenang, mencari nafkah untuk keluarga di tanah air. Kalau hubungan dua negara dipanaskan oleh ulah segelintir netizen, yang kena dampaknya bukan mereka yang ribut di media sosial, tapi saudara-saudara kita sendiri. Bendera itu bukan sekadar kain. Bendera adalah simbol kedaulatan, simbol maruah, dan simbol harga diri sebuah negara. Mempermainkan atau menyerukan pembakarannya bukan menunjukkan keberanian, tapi menunjukkan betapa mudahnya kita terpancing. Teman-teman ya, sangat betul sekali. Makanya jangan langsung mendis, jangan langsung kita pikirkan teman-teman ya, bahwa banyak orang Indonesia itu memperbaiki ekonominya itu berada di Malaysia. Kita harus pikirkan saudara kita yang ada di sana. Seharusnya kita berterima kasih kepada Malaysia, bukan malah membakor benderanya hanya gara-gara kita benci, hanya gara-gara kita emosi, yang dimana emosi itu datangnya diadu domba, melihat permasalahan dulu. Jangan. Sekarang di Malaysia itu jutaan warga Indonesia, rakyat Indonesia yang sedang
berjuang memperbaiki ekonominya di Indonesia, sekarang berada di Malaysia. Seharusnya kita berterima kasih kepada Malaysia, teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, saya tidak mau berpanjang lebar lagi membahas tentang hal ini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga di subscribe channel daripada Merbat TV ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.